balik lagi nih. Kita bakal membahas film thriller psikologis yang berjudul 10 Cloverfield Lane yang rilis pada tahun 2016 lalu. Bercerita tentang seorang wanita yang pingsan setelah mengalami kecelakaan. Setelah terbangun, dia sudah berada dalam bunker bersama dua pria. Salah seorang dari mereka mengaku kalau telah menyelamatkan nyawanya dari udara yang terkontaminasi. Siapapun yang menghirup udara tersebut akan tewas. Tapi wanita ini tentu tidak percaya. Dia merasa kalau itu hanya tipuan pria tua yang telah menculiknya. Dia pun berencana kabur dan menyiapkan semuanya, ditemani dengan pria yang lebih dulu di sana. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Michelle sedang mengemasi barang-barangnya. Dia pergi mengendarai mobil usai bertengkar dengan kekasihnya, Ben. Dalam perjalanan, Ben menelpon dan menyuruhnya kembali. Namun dia hanya diam lalu mematikan teleponnya. Michelle lalu menyalakan radio. Dia mendengar berita kalau terjadi pemadaman listrik di beberapa kota. Perhatiannya teralihkan oleh Ben yang kembali menelpon. Hal itu membuatnya hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Michelle kemudian terbangun dan mendapati dirinya telah berada di sebuah ruangan tertutup dengan infus dan kondisi kaki di rantai. Dia bergegas membuka infusnya dan berusaha meraih ponselnya. Meski berhasil, ponselnya tidak memiliki sinyal. Tak lama berselang, seorang pria tua datang menghampirinya. Howard masuk membawa makanan dan memberinya kunci untuk melepas rantai di kakinya. Michelle yang merasa kalau dirinya diculik melakukan berbagai cara agar bisa keluar dari sana. Dia menyalakan api agar Howard masuk dan dia dapat menyerangnya. Namun rencananya gagal. Howard malah masuk dan menyuntiknya. Setelah sadar, Howard mengaku telah menyelamatkan nyawa Michelle. Dia menemukannya di jalan dan membawanya ke sana. Dia juga menjelaskan kalau telah terjadi serangan besar-besaran. Meski tidak yakin itu serangan bahan kimia, nuklir, atau alien, namun yang pasti di tempatnya mereka sekarang aman. Serangan itu membuat udara di bumi tercemar dan tidak layak huni. Semua orang yang ada di luar sana telah tewas. Beruntung dia sudah mempersiapkan bunker di bawah tanah tersebut. Sebelum pergi, Howard menyuruhnya menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. My name is Howard, by the way. Michelle yang melihat pintunya terbuka keluar dari sana dan melihat seorang pria yang bernama Emmett. Pria tersebut memperkenalkan dirinya. Di sini Michelle mengetahui kalau Emmett telah berada di sana selama beberapa hari. Dia juga tidak ada niatan untuk keluar dari sana. Getting out of here is the last thing you want to do. Tak berselang lama, Howard juga datang, lalu mengajaknya berkeliling bunker. Saat Michelle hampir jatuh, Emmett membantunya. Namun Howard tampak kesal dan melarangnya menyentuhnya. Take a seat. Setelah mandi, Howard membawanya melihat melalui kaca jendela di pintu, mencoba meyakinkan Michelle tentang kondisi mencekam di luar sana. Michelle merasa kalau ada yang janggal, terlebih lagi dia melihat mobil yang menabraknya berada di depan. Dia semakin yakin kalau dirinya diculik. Emmett mendatangi Michelle yang nampak kebingungan. Dia mencoba menenangkannya. Di sini Michelle mengira kalau Emmett juga diculik, melihat bekas luka di tangannya. Dia menjelaskan kalau luka itu dia dapat saat berusaha masuk ke bunker tersebut untuk mencari perlindungan. Emmett menceritakan apa yang dia lihat sesaat sebelum memasuki bunker. Meski begitu, Michelle tetap saja meyakinkannya kalau dia mendengar suara mobil tepat di atas mereka. Namun Emmett ragu karena dari yang dia dengar udara di atas telah tercemar. How do you know that? Because I told him. Saat makan malam, Emmett terus bicara untuk memecah ketegangan. Awalnya Howard hanya menegurnya untuk menjaga ucapannya saat makan. Tapi Emmett yang tidak bisa diam membuat Howard kesal. Dia menyuruhnya untuk berhenti bicara dan membiarkannya makan dengan damai. Please shut up and let us eat in peace. Michelle yang melihat emosi Howard malah kembali melanjutkan pembicaraan Emmett. Mereka terus bicara dan membuat Howard marah. Dia merasa Michelle menghinanya di tempat perlindungan yang dia buat. Michelle yang sengaja melakukannya untuk merebut kunci pintu berusaha mengambil kesempatan itu untuk mengambil kunci pada Howard. Saat Howard mencari kuncinya bertepatan dengan suara yang terdengar dari atas, Michelle pun tanpa ragu memukulnya botol dengan keras dan lari sekuat tenaga. Emmett mencoba mengejarnya namun dihalangi oleh Howard.
Michelle berhasil membuka pintu pertama. Saat ingin membuka pintu selanjutnya, dia melihat mobil dan seorang wanita yang memohon untuk diizinkan masuk. Namun kulitnya jelas berubah karena telah terkontaminasi. Howard mendesak Michelle untuk tidak membiarkan wanita tersebut masuk. Wanita itu memaksa Michelle untuk membiarkannya masuk. Dia bahkan melukai dirinya di kaca pintu. Next, diperlihatkan Howard mendatangi Michelle dan berterus terang kalau dia yang menabrak mobilnya. Dia mengatakan kalau waktu itu dia terburu-buru untuk sampai ke sana. Sebelum pergi, Howard memberinya baju milik Megan. Dia memberitahunya kalau Megan merupakan putrinya yang pergi bersama istrinya ke Chicago. Dia kemudian menyuruh Michelle menjahit luka di kepalanya akibat pecahan botol tadi. You're doing fine. Emmett kembali menenangkan Michelle dari balik pintu. Dia mengatakan kalau Michelle tidak bisa berbuat apa-apa tentang wanita yang ada di luar. Mereka juga mulai terbuka dan membicarakan kehidupan masing-masing. Emmett menceritakan tentang bagaimana dia melewatkan kesempatan untuk bermain olahraga di universitas karena takut meninggalkan kota. Or the one after that. Sementara Michelle menceritakan perasaan bersalahnya pada seorang anak kecil yang pernah dilihat di sebuah toko dianiaya oleh ayahnya. Namun dia pergi begitu saja dan tidak melakukan apapun. Padahal masa kecilnya juga bermasalah. I just panicked and ran. Keesokan harinya, ketiganya semakin akrab dan mulai membiasakan diri hidup di bunker tersebut. Makan, main bersama, dan saling membantu layaknya keluarga sungguhan. Itu yang mereka kerjakan selama beberapa hari. Sampai suatu hari, sistem penyaringan udara mati dan hanya Michelle yang muat untuk masuk melalui ventilasi dan ke ruang penyaringan. Dia pun mengatur ulang mesin sesuai aba-aba dari Howard. Sebelum pergi dari sana, dia melihat sebuah tangga. Michelle naik melihat cuaca di luar sana sangat cerah dan tidak memperlihatkan kondisi udara yang tercemar. Dia juga secara tidak sengaja menemukan tulisan help atau tolong dengan bercak darah di atap jendela yang berada di luar ruangan tersebut. Tidak hanya itu, Michelle bahkan menemukan anting berdarah yang dia kenali dari foto Megan. Dia pun memberitahu Emmett tentang yang dia lihat tadi. Michelle menunjukkan foto Megan, namun Emmett menjelaskan kalau wanita di foto merupakan teman sekolah kakaknya yang menghilang 2 tahun lalu. Menyadari kalau Howard adalah ancaman bagi mereka, keduanya pun memutuskan untuk mencari cara keluar dari sana. Saat melihat tirai kamar mandi, Michelle menemukan ide. Mereka mulai mencuri peralatan Howard dan membuat sebuah pakaian pelindung dan masker gas darurat agar salah seorang dari mereka bisa keluar dan meminta bantuan. Not bad so far, partner. If Howard finds this, he's gonna kill us. Scene beralih pada Howard yang datang ke kamar Michelle untuk memintanya datang membantu. Dia meminta Emmett dan Michelle mengangkat sebuah tong ke kamar mandi. Di sini diketahui kalau tong tersebut berisi asam sulfat yang biasanya digunakan untuk melarutkan material. Michelle dan Emmett yang mulai ketakutan bertanya alasan Howard memperlihatkan itu pada mereka. Howard menunjukkan peralatan yang telah Emmett dan Michelle curi. You think I'm an idiot? Dia memintanya menjelaskan apa yang mereka rencanakan. Emmett angkat bicara dan mengatakan dia melakukannya sendirian. Michelle tidak tahu apapun. Dia berniat membuat sesuatu untuk merebut senjata Howard. Dia melakukannya agar Michelle bisa menghormatinya. Howard memaafkan Emmett karena telah mengaku dan meminta maaf. Namun dia kemudian menembak kepalanya. Meski syok, Michelle kembali menyelesaikan setelannya. Tapi tak lama berselang, Howard kembali datang ke kamarnya. Dia dengan cepat menyembunyikannya, namun skru ventilasi yang jatuh membuatnya ketahuan. Michelle bergegas lari dari kamar tersebut dan menutup pintu. Namun Howard berhasil keluar dan ingin menangkapnya. Dia pun mendorong tong berisi asam ke arahnya yang menyebabkan Howard terpeleset dan jatuh. Michelle memanjat dan menuju pintu keluar. Sementara asam tersebut mengenai kabel listrik dan memicu kebakaran. Michelle kembali ke kamar dan mengambil pakaian pelindung yang telah dibuatnya. Howard yang telah terluka ada di depan sana dan kembali menghalanginya. Tapi Michelle mendorong rak di atasnya dan mulai memanjat melalui ventilasi untuk menuju ke ruang penyaringan. Howard menusuknya melalui ventilasi dengan pisau dan meraih Michelle saat dia hampir sampai. Michelle berhasil lolos dengan membenturkan kakinya cukup keras. Michelle bergegas memakai baju serta masker gasnya dan bersiap untuk keluar. Setelah berada di atas, Michelle mendatangi mobil Howard, namun dia tidak sengaja merobek baju pelindungnya yang membuatnya panik. Dia dengan cepat menutupnya dengan lakban. Saat Michelle mencoba mengatur nafasnya, dia mendengar dan melihat burung di atas. Dia pun mencoba melepas maskernya dan benar saja tak terjadi apapun. Yang menandakan kalau selama ini Howard berbohong pada mereka tentang udara yang telah tercemar.
Michelle lalu naik ke atas mobil dan melihat sekeliling. Di sini dia melihat helikopter. Tak lama berselang bunkernya meledak yang membuat helikopter tadi mendatanginya. Saat mendekat, Michelle menyadari kalau itu sebuah kapal alien yang sangat besar. Michelle masuk ke dalam mobil dan mencari kunci, tetapi tidak menemukannya. Dia lalu mengingat mobil wanita yang datang sebelumnya dan berlari ke sana. Dia mencoba masuk ke dalam mobil, tapi alarmnya berbunyi. Suara dan cahaya tersebut menarik alien ke sana. Dia juga berusaha mencari kunci pada mayat wanita yang ada di sana. Saat alien akan masuk melalui penutup pintu, bertepatan dengan Michelle menemukan kuncinya dan mematikan alarm mobil tersebut. Alien yang mendengarnya pun tidak jadi masuk ke gudang. Michelle kemudian merangkak keluar dari pintu penutup dan mulai berlari ke rumah terdekat, namun tak ada seorang pun di sana. Dia malah dikejar oleh pesawat alien yang mengeluarkan gas hijau. Michelle dengan cepat berlari untuk kembali memakai masker buatannya dan masuk ke mobil Howard. Pesawat alien mendekat dan mulai mengangkat mobil tersebut. Saat Michelle mulai pasrah, dia menemukan botol anggurnya yang ada di mobil Howard. Dia lalu memanfaatkannya. Michelle mengambil korek api, beberapa kertas, dan botol anggur untuk membuat sebuah bom. Dia menyalakannya dan menunggu waktu yang pas untuk melemparnya ke mulut makhluk asing tersebut. Dia berhasil membuat alien itu meledak dan menjatuhkan mobil. Michelle lalu masuk ke mobil wanita sebelumnya dan pergi dari sana. Saat pergi, dia menabrak kotak surat Howard yang bertuliskan alamat 10 Cloverfield Lane. Film diakhiri dengan Michelle yang dihadapkan oleh dua pilihan setelah mendengar berita di radio. Ke lokasi yang aman untuk mendapat perlindungan atau pergi ke Houston untuk membantu. Michelle tanpa ragu berbelok menuju Houston. Yap, itu tadi alur cerita dari film Cloverfield Lane. Buat kalian yang suka film horor, laga atau thriller psikologis, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!